Perkenalkan, nama saya Daniel Ahe. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Asal gereja saya, Gereja Misi Injili Indonesia Ebenezer Agak Pelangkung atau GMI Ebenezer. Yang pertama itu adalah ketika saya SMA, saya juga rindu melayani Tuhan. Selama saya SMA, saya sudah menjadi pelayan Tuhan seperti singers, bahkan juga membawakan tong persembahan. Nah, tetapi saya belum mengerti apa itu pelayanan. Nah, ketika pada waktu itu gembala saya pindah di Medan, terkhususnya di Binjai, Langkat, GMI Logos, Bapak Jefta Ai. Nah, beliau memberikan informasi tentang STTI kepada saya, dan ketika pada waktu itu saya merespon untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, ketika saya masuknya di STTO isi di Kalang, yang saya banggakan saat ini dan seterusnya, saya belum sepenuhnya mengerti akan panggilan saya. Saya bingung dengan panggilan saya. Apa maksud tujuan Tuhan? Kenapa saya menjadi pelayan Tuhan? Tetapi ketika pada waktu itu STTOI meminta berkas-berkas saya untuk menjadi mahasiswa harus memperlengkapi berkas. Nah, ketika saya lihat surat CD saya, kartu CD saya, dan di sana belajar mengenai surat panggilan saya, surat CD saya itu di sana tertulis mengenai amanat agung dalam Matius 28 mengenai penginjilan orang-orang yang Tuhan percayakan akan diberkati Tuhan. Secara pribadi saya sangat bersyukur selama saya dibentuk di STTOI, selama saya mengikuti pembentukan di tempat ini, banyak perubahan mengenai kehidupan saya pribadi saya. Yang mungkin dulu saya orangnya pemalu, tidak bisa berbicara, ketika berbicara saya gugup, tetapi ketika saya di tempat ini saya banyak diubahkan, terkhusus pribadi saya yang mungkin kebanyakan munafik, banyak pembohongnya, mungkin dendam ya, terkhusus pribadi saya. Tetapi ketika saya memberi diri saya menjadi pelayan Tuhan, saya menerima Tuhan di tempat ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya boleh diberkati dan saya boleh diubahkan secara kehidupan pribadi. Puji Tuhan, mengenai perkembangan saya selama saya dibentuk, selama saya menjadi hamba Tuhan di STTO ini, banyak perkembangan mengenai kerohanian saya di tempat ini. Yang pertama, yang dulunya saya malas, bahkan tidak sama sekali bisa membuka firman Tuhan, dan saya juga tidak pernah berdoa. Tetapi ketika saya boleh memberi diri saya untuk menjadi pelayan Tuhan di STTOI, dibentuk di tempat ini menjadi manusia baru, saya boleh melakukan apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada pribadi saya, untuk boleh selalu membaca firman Tuhan, berdoa, dan senang dalam melayani. Dengan masa saya SMA, mungkin dari SD ya sampai dengan SMA, saya malas belajar dan saya cuek dengan pelajaran. Saya mau belajar enggak, terserah saya. Nah, tetapi ketika saya di tempat ini, saya boleh sungguh-sungguh belajar, serius belajar, karena saya tahu bahwa ketika saya belajar itu bukan hanya melalui keuntungan pribadi saya, tetapi itu juga menambah wawasan saya mengenai firman Tuhan di tempat ini, bahkan wawasan umum yang lain. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dalam hidup saya. Dia yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, bukan hanya berbicara untuk saya, tetapi untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dia adalah Raja Keselamatan bagi saya. Dia adalah mahkota kehidupan, dan Dia memberikan jalan kebenaran untuk saya. Kerinduan saya ketika saya selesai di tempat ini, saya rindu tetap menjadi pelayan Tuhan, dan saya memiliki komitmen di dalam Tuhan bahwa saya rindu menjadi misionaris anak, yaitu bagaimana anak-anak itu masa dini mereka, masa kecil mereka sudah dibekali mengenai firman Tuhan. Ketika mereka dari kecil dibekali, dibina mengenai firman Tuhan dari kecil, sehingga ketika mereka beranjak dewasa, remaja, bahkan sudah berkeluarga, iman mereka tetap memiliki dasar akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan saya, menjadi misionaris anak. Ya, nah, untuk teman-teman pemuda yang ada di luar sana, mungkin yang rindu menjadi pelayan Tuhan, mari
berikan masa mudamu untuk melayani Tuhan, berikan masa hidupmu untuk melayani Tuhan. Yakinlah, ketika kau diberkati, ketika engkau memberi dirimu menjadi pelayan Tuhan, maka hidupmu berdampak, maka hidupmu akan dijadikan Allah untuk menjadi garam dan terang dunia. Bukan hanya dirimu yang diperbaharui, tetapi keluargamu, masyarakat juga akan diperbaharui. Nah, saya mengajak kita, terkhusus pemuda, jangan ketika orang tuamu tidak mengizinkanmu dalam menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi yakinlah akan panggilanmu. Ketika kau sepenuhnya memberikan diri, merespon panggilanmu untuk melayani Tuhan, maka hidupmu sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Jangan ikuti duniawi. Duniawi bersifat sementara, duniawi memang enak rasanya sekarang, tetapi ketika kita tetap terus mengikuti duniawi, maka kehidupan kita menuju kebinasaan. Itu saya rindu kita semua untuk menjadi pelayan Tuhan, terkhusus pemuda-pemuda di Indonesia.